Hai, Halo. balik lagi di channel Telisik. Ya, jangan tagline mencari tahu apa yang kita tidak ketahui, memberitahu apa yang telah kita ketahui. Jadi Brit, hari Yo. ini kita bakal bahas tentang masalah mitos-mitos di gunung. Hmm, Yang kita sudah survei ya, Iya, survei sama beberapa teman yang hobi mendaki gunung Mendaki dimanapun gunung. itu. Jadi ada dua mitos yang kita sudah dapat, terus juga nanti kita campur dengan umum juga. Jadi mitos yang pertama ini, Jangan mengeluh. jangan mengeluh. Jadi kami pernah ngobrol nih sama mendaki ini, ya Bri ya. Iya, Katanya kalau di jalan saat mendaki itu jangan mengeluh. jangan mengeluh artinya itu kalau kita sedang mendaki, artian mengeluh tuh maksudnya kayak capek. Mengeluh. Kok lamonian ini. Lamonnya. Jadi kalau kita mengeluh tuh perjalanan itu terasa lama kan. Itu bisa jadi mitos, bisa Kayaknya- juga jadi sugesti. Iya. Sugesti Tapi kalau dari ke mistis itu kayaknya agak jauh ya. terakhiran dia mikir ke mistis. Mistisnya. Opsi terakhir lah kan, Iya. mistis tapi bisa dari keliling tuh. Terus juga ada mitos yang lain tuh, jangan mendaki dengan jumlah yang ganjil. Kalau menurut aku kalau itu mitos yang orang-orang sebagian aja, Bang. Soalnya kalau Malam ya. penuh mungkin nggak percaya ke mitos itu kan. Mungkin ketika orang itu lagi jumlah ganjil kan, ya, jadi Lagi dapat rahasia kejadiannya kan. kejadian itu ganjil. Karena ada seluruhnya uang tuh. Karena kita Kadang juga pernah iya, ganjil kan, ganjil, kita sering ganjil. 5 gitu. Kadang kita genap kita ganjil kan. Ah, nyari Iya. dari anggota lain. Jadi itu tuh balik ke niat masing-masing kan. Ini Yang kalau penting untuk baik kan ya. ganjil. Terus juga jangan bersiul ya sih. Dilarang bersiul. Kalau malam sih iya sih. Iya, kalau malam sih ya kalau dulu zaman dulu sih kalau bersiul tuh kayak kita manggil Manggil setan. manggil setan. Apalagi kita di hutan Apalagi kan. di hutan, di Nah. gunung kan. Malam-malam bersiul ya wajar sih kan. Kalau mitos itu bukan di gunung banget. Tapi kalau dia siul lagu TikTok karena tahu dia mungkin ini ya. Itu yang datang bukan ini. Iya. Datang udah alay datang. Nah, yang ini Brik yang kita sering itu dengerin, jangan memanggil nama asli waktu di gunung. Nah, itu kalau itu aku juga sempet pernah ngalamin. sekarang nih kayaknya aku yakin masih. Hmm. Sebab ngapo kawan-kawan tuh punya nama panggilan, nama lapangan Kan itu dikarenakan saat di kegiatan alam bebas itu ketika kita memanggil nama lapangan itu kayaknya lebih bagus, lebih baik kayak gitu daripada kita manggil nama asli. Sebab kalau kata mitos-mitos yang sebelumnya. berkembang sekarang nih, kalau kita manggil nama asli akan ada orang yang sama seperti itu. Jadi nyamar. Nyamar seperti itu. Jadi kalau kita manggil nama asli, maaf nih, setan ya. Tahu. Oh, Iya. dia namanya. Itu kan- Dia berubah wujud dari dia. Itu kan mitosnya, tapi memang sekarang banyak teman-teman tuh pakai nama lapangan. Nama lapangan, nama julukan. Nama julukan. Kalau kamu kan Jabrin kan. Iya. Nama Saya asli. abang kan apa jenike ya bang? Jaga jarak, Jaga jarak. social Ini kok- distancing. Inilah hijrah, proses hijrah. Menyesuaikan guys. Ini saya kayak alhamdulillah. Sepertinya saya mencium bau aroma. Gak sih juga udah mandi ini. Iya. Terus selanjutnya jangan mendaki saat lagi haid. Itu kayaknya bukan mitos sih. Itu memang larangan. Larangan. Larangan sih larangan. Karena pernah kejadian juga kan. Iya. Tapi kalau tidak bukan masuk di mistis saja. Betul. Tapi kalau lagi haid itu otomatis Badan kotor. orang kotor dan capek pasti. Itu Capek, lelah kan. fisiknya. Darah keluar kan Fisik. dari segi Fisik. Tapi kalau dari segi untuk larangan mistisnya pasti itu. pasti diganggu. Iya. Karena pernah kejadian waktu itu kan. Nah, Kamu kayak mana ceritanya kejadian? jadi Buat yang cewek laki. head itu selalu dibuntuti, dibisiki, Diganggu. dipiu, pokoknya diganggu lah selama kegiatan. Karena dia kotor kan dia. Mm-mm. Tapi juga kalau bukan di hutan, di tempat lain juga kadang kalau dia haid itu sering diganggu juga. Itu kalau di luar itu jadi perhatian umum kok. Perhatian yang prioritas kayaknya. Maksudnya Misalkan kalau kita ke kafe, oh jangan membuang pembalut. iya benar-benar. Iya kan? Itu larangan juga Iya, sih. larangan. Larangan tempat umum itu. Benar juga aneh. Nah terus juga membalik baju saat tersesat. Nah, ini kayaknya ini jarang sih dipakai. jarang. Soalnya
pernah sih ada kawan cerita kan, mereka tersesat itu dalam artian pengen keluar dari hutan itu tapi tidak keluar gitu. Jadi dengan cara mereka mungkin awam kan mikirnya balik ke baju kita. Berarti itu dengan cara primitif lah. Tapi ada juga yang di balik baju itu biar kayak yang nomor yang jangan memanggil nama asli. Biar nggak ada yang nyamar gitu kan. Oh, jadi kita bisa bedakan ya? Kalau yang ini yang asli, ini yang palsu. Yang palsu dibalik. Pokoknya berkembang lah ini. Kalau yang asli baju itu balik, kalau yang palsu pala itu balik. Tapi itu tuh yang kalau pakai baju kebalik itu tuh bisa juga jadi sugesti juga sih kadang. Misalnya bawa capek, kok udah nyampe, bisa juga gak kayak sugesti gitu. Kayaknya itu kurang tahu Gol, tapi aku lebih yakin kalau baju dibalik tuh yang pasti dia cuma bawa baju siko. Oh iya benar juga. Karena bajunya kotor ya? Dibaliknya. Bukan asam gitu. Iya, tapi aku lebih ke situ yakin. Nah kok bisa ada muncul kayak gitu ya? Iya kan kita survei kan tergantung kawan-kawan kan. Kawan-kawan pendaki. Nah terus juga lanjutnya nih azan ketika kabut. Nah ini juga pernah pengalaman juga dengan aku Bri. Bagaimana? Kita lagi pas mendaki lah. Di gunung sudah kelihatan kabut gelap. Oh jadi tidak kelihatan lagi? Tidak kelihatan jalan gelap. Kabut gelap. Terus kata temen ini kan coba kita azan hadap ke gunung nih, tahu sih percaya atau tidak sih ya. Pas ketika di azan terbuka cerah. Itu kaget kalau kan kok bisa langsung cerah kayak gitu. Iya ya. Ketika di azan nih. Mungkin kan kayak kalau tempat-tempat kayak itu kan yang namanya tempat ibadah dah ada kan. Kalau di azan nih mungkin kalau nunggu sana mungkin seneng lah. Seneng di azan dulu ya. Memang tidak dalam kabut baik sih. Kadang juga waktu tersesat kadang ada yang azan. Ada yang ngelakukan pencarian, ada yang azan. Memang sisi positif azan itu baik. Azan itu baik. Kan ada juga kadang pernah juga lihat pendaki ketika sampai di top atas di kawah. Oh di top ya? Di top. Kalau di top lah intinya. Kadang sudah sampai langsung azan. Itu mungkin rasa syukur lah kalau mungkin azan. Sudah sampai. Jangan lupa azan mungkin. Jangan lupa sholat kan. Walaupun dalam kegiatan bebas walaupun tidak ada musola, tidak ada tempat ibadah lain kan. Mungkin juga ketika pas lagi waktu sholat azan gitu. Iya. Maghrib, isya, azan gitu. Nah itu mitos di gunung. Tapi juga banyak juga sih mitos. Tapi itu azan itu kayaknya khusus untuk yang memeluk agama Islam. Oh iya benar. Sebab kalau dia agama luar Islam kan takutnya salah kan. Berarti balik ke percaya masing-masing. Itu mitos-mitos yang di gunung gitu. Sebenarnya banyak juga sih mitos yang umum nih. Yang paling aku sering denger ini mitos di pantai. Di pantai itu katanya dilarang menggunakan baju berwarna hijau. Oh ini yang ini Roro Kidul kali. Nah ini Roro Kidul katanya. Aku searching ya. Katanya kalau kita pakai baju hijau di pantai, katanya sih di pantai mana sih? Soalnya katanya Parangtritis katanya di Kodul. Nyi Roro Kidul. Nah, itu di pantai selat itulah banyak yang lebih menguasai. Katanya dia tuh senang dengan orang yang berwarna hijau. Bukan, berpakaian hijau. Pakaian warna hijau dia senang. Wih, hijau. Berarti gitu belum di pantai. Tapi ini bukan di pantai. Ya, jadi ketika dia lihat ada warna hijau, dia senang. Tertarik, langsung ditarik itu. Kayak di berita-berita tuh mungkin ada tarik ombaknya. Mungkin dia pakai baju hijau atau kolor hijau. Kalau hijau kan sudah bukan manusia lagi. Atau bab hijau kan. Oh, maksud kamu tuh mau pakai kolor hijau. Iya. Jadi antu kolor hijau. Kan. Paham aku. Jadi tapi aku tidak tahu kayak itu Gol, sebab benar apa tidaknya? Iya kan, sebabnya kita kan jarang sih ke pantai. Ke gunung terus. Tidak enak, asin. Ya sekali ke pantai pakai boxer couple. Kenapa tuh bangsat kan? Tapi kalau ya kan namanya juga mitos kan bisa dipercaya bisa tidak. Kadang ada buktinya, bohong juga. Nah, bisa terlihat karena bukti. Yang percaya sama itu tuh Gol, yang sudah ngalami. Pernah sudah ngalami. Nah, kalau yang belum ngalami cuma dengar kayak itu kemungkinan 50% yakin. Ada juga yang belum ngalami tapi ngelihat jadi kayak itu. Nah, yang paling sering juga ini ya. Mitos selanjutnya klakson 3 kali ketika lewat tempat yang angker. Kalau itu dari dulu sih Kak.
Dari dulu emang Di mitosnya jembatan depan yang angker. angker lah, rumah kosong. Aku juga masih. Kalau Iya, bukan kita artinya kita musyrik percaya dengan yang hal itu kan. Kita lebih ngambil aman. lebih sopan beretika kan. Nah, mitos selanjutnya ini Brit, Nah, ketindihan saat tidur. Nah ini banyak sering pernah cerita. aku juga pernah ngalami. ngalami. Kayak mana tuh? Jadi kalau pribadi aku ngalami perasaan aku tuh waktu aku tidur tuh tidak terasa berjam-jam, kayaknya baru aku tidur. Jadi aku tidur ngadep dinding, setelah aku ngadep dinding, aku kalau nak bangun tuh susah kayak itu. Tapi aku lihat di dinding itu ada bayangan hitam di atas aku tuh. Tapi sadar Aku tuh sadar. Hah? Atas sadar bergerak tuh susah, cuma bisa bibir jadi berdoa sampai aku tuh teriak ya. Itu nah. Bisa. Iya bisa. Awalnya tidak bisa men. Itu Susahnya. karena ada bayangan hitam. Ada bayangan hitam, aku tuh sadar aku tuh. Terasa di tenda. Iya, tidak bisa bergerak. Iya. Iya. Jadi aku nengok di dinding tuh. Sedih ini gitu. Baru itulah aku ngerasa jadi. Besoknya langsung searching aku kan. Apa itu kan. Ada faktor tuh kemungkinan kamarnya kotor. Misalnya bersih ke kayak gitu. Kita belum bersih. Sebelum tidur tuh tidak cuci kaki. dan ambil wudhu lagi kayak gitu. Lupa baca doa. Tapi ada cerita juga tuh dia sesek napas. Iya. Ada ditipu tadi. Mungkin dia nimpunya di pantat ini juga. Ini agak ada. Dari pucuk loh, tahan dari napas kan. Iya. Sama juga kan. Kalau aku kemarin tuh mungkin tidak dari pantat. Ini lah mungkin kan. Nah mungkin ada juga kan dia tuh tidur pas waktu maghrib. Itu kan tidak boleh juga. Iya. Maghrib kan. Aku kalau searching tuh kalau maghrib itu kan perpindahan arwah. Benar, waktu malam ini zona mereka sudah iya, kan itu tidak boleh tidur maghrib. Terus lanjutnya, nah ngomong maghrib tadi ini Brit, dilarang keluar saat maghrib, benar tidak? Apa itu tadi? Karena ada pernah cerita kak, ya itu disingkiti kolong WW. Oh yang pocketnya besar itu? Yang pacak ditaruh di belakang kalau. Kalau dulu kecil itu takut gue lah. Maghrib ngomongin waktu masih kecil takut aku. Kolong WW itu ya? Iya, cuma kalau besar ini galak aku. Ada, karena itu tadi ya? Iya, karena cerita ada kita bisa bawa. Mungkin dia yang takut kan? Pakai takut udah ini. Ada yang predator. Ya karena pernah dengar ceritanya tuh dia maghrib keluar anak kecil terus disinggiti, nggak ketemu. Yo kayak di susah, film itu ya, yang ada film pernah ada cerita juga dengan warga-warga sini kan. Atau cara nyarinya tuh ngebuk pakai panci keliling. Bambu atau bambu buat berisik lah biar yang disinggiti kedengar. Biasanya di bawah pohon kan lama. Ketika itu mau di bawah pohon dipisah. Lagi makan. Posisi itu kadang ada terdiam, ada iya itu pucet diem baik. Tapi ratu-ratu itu budak kecil. Nah karena budak kecil tidak tahu apa-apa kan. Cuma kalau budak besar ya kan. Kau tadi kan. Kau beda kan. Kolong WW. Tidak juga sih aku tidak kenal asing. Kaki malam didatengin ya. Ngapa? Sebabnya wah. Aura jomblo aku. Kau yang rimpel cak mana aneh juga. Dulu serigala. Terus yang lanjutnya ini mitos melihat kilauan sinar melintas di atas rumah. Ini kalau terasa setiap orang pasti sering kan. Aku juga pernah. Pernah juga. Kalau kita mikir ada kena santet kan. Cuma tidak tahu. Tak sadar gitu tuh. Kita lagi ngobrol santai nih, terus tiba-tiba pas kita lihat dia kayak cahaya tuh meledak. Oh pecah ya? Langsung terang seketika, tapi dia tuh hilang. Ada juga yang tidak pecah gol. Langsung hilang itu nah. Langsung hilang. Atau mungkin itu perpindahan mata saat kita lihat yang lain ke tempat yang lain kan perpindahan cahaya tadi kan berubah kan. Cuman itu sering tapi kayaknya. Sering. 7 kalau bahasa. Bisa jadi juga pas ketika ada hilang mungkin nyampe. Iya. Kalau yang tadi itu kan kuota habis apa mana gitu. Wajar kadang wifi mati kan. Pecah kalau nggak nyampe. Santai tadi mungkin kan. Wifi-nya mati lagi penuhan. Lah, zaman sekarang maju kan. Nggak tahu itu apa paku apa-apa. Benar, nggak tahu juga. Nah, jadi itulah beberapa yang mitos di gunung kita survei dengan kawan-kawan pendaki yang umum kita cari-cari searching terus dari tahu warga-warga sini. Jadi kalau ada sama teman-teman kita sekalian kawan ini yang ada punya pengalaman tentang mitos boleh atau kisah mistis lah boleh cek di komen kalau sedaerah bisa kita undang ke sini bisa jadi
masuk konten kami. Kalau bisa tuh yang punya pengalaman mistisnya. Mistis itu yang kami cari. Dan kami lagi nyari teman yang indigo. Karena kayaknya lebih asing ngobrol dengan indigo. Cuman aku cuma ya kau tuh lah Gol. Iya. Aku ada di sana. Aku cuma yang kolom bebek tadi. Jaga jarak ini, tidak mungkin. Jaga jarak. Tidak mungkin. Iya. Itu